Tahun 1289, di Istana Singasari yang megah, seorang utusan dari penguasa terbesar di bumi saat itu, Kublai Khan, berdiri dengan angkuh. Ia membawa pesan agar Jawa tunduk dan membayar upeti kepada dinasti Yuan. Namun, alih-alih bersujud, Raja Kertanegara melakukan tindakan yang mengguncang sejarah dunia. Ia melukai wajah utusan tersebut dan memotong telinganya sebagai jawaban bagi sang kaisar. Di Beijing, kemarahan Kublai Khan meledak. Ia mengirimkan 1.000 kapal perang dan puluhan ribu prajurit elit yang sebelumnya telah meluluh lantakkan Tiongkok dan Persia. Namun, apa yang tidak disadari oleh armada naga ini adalah bahwa mereka sedang melangkah masuk ke dalam jebakan paling mematikan dalam sejarah militer. Sebuah strategi jenius dari seorang pemuda bernama Raden Wijaya yang akan mengubah takdir Nusantara selamanya. Sebuah epos besar yang mempertemukan dua kekuatan raksasa, mesin perang Mongol yang tak terkalahkan di daratan melawan strategi kesatria Jawa yang menguasai medan tropis. Ini bukan sekadar kisah tentang perang, ini adalah investigasi tentang kecerdasan politik, pengkhianatan yang terencana, dan bagaimana sebuah imperium terbesar di Asia Tenggara lahir dari abu kehancuran. Dalam video dokumenter ini, kita akan membedah taktik kavaleri Mongol di tengah hutan Jawa, rahasia di balik lahirnya nama Majapahit, hingga bagaimana Raden Wijaya menggunakan musuh untuk menghancurkan musuhnya yang lain. Mari kita buka kembali lembaran sejarah tahun 1293 saat Laut Jawa berubah menjadi merah dan sejarah besar Nusantara mulai ditulis. Pada akhir abad ke-13, dunia berada di bawah bayang-bayang satu nama yang menggetarkan, Kublai Khan. Cucu dari Genghis Khan ini telah mencapai apa yang dianggap mustahil oleh para pendahulunya. Ia menaklukkan seluruh Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan. Namun bagi Kublai Khan, daratan Tiongkok yang luas belum cukup. Matanya selalu tertuju ke Cakrawala Selatan, ke perairan hangat yang menyimpan rahasia kekayaan dunia, Nusantara. Di era ini, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada bukan sekadar bahan dapur. Mereka adalah mata uang global, barang mewah yang nilainya melampaui emas di pasar-pasar Eropa dan Asia Barat. Kublai Khan menyadari bahwa untuk mengunci dominasi absolutnya dalam sistem perdagangan dunia, ia harus menguasai simpul-simpul maritim di Laut Selatan, dan pusat dari simpul itu adalah Pulau Jawa. Kublai Khan mewarisi tradisi militer Mongol yang berbasis pada kavaleri kuda yang sangat cepat di daratan. Namun ia adalah seorang visioner yang memahami bahwa masa depan kekuasaannya terletak pada air. Ia menyatukan keahlian tempur kesatria Mongol dengan teknologi perkapalan bangsa Tiongkok yang sangat maju. Di galangan-galangan kapal raksasa di sepanjang pesisir Tiongkok, ribuan pengrajin bekerja siang dan malam membangun armada naga, kapal-kapal kayu besar yang mampu mengangkut ribuan prajurit, kuda, dan perbekalan untuk pelayaran ribuan mil. Ambisi ini menciptakan sebuah fenomena unik dalam sejarah militer, tentara padang rumput yang mulai belajar menjadi penguasa samudra. Secara geopolitik, Kublai menerapkan sistem upeti, tributary system. Baginya, seluruh dunia adalah wilayah vasal yang harus mengakui supremasinya sebagai kaisar langit. Satu persatu kerajaan di Asia Tenggara tunduk, namun Jawa, di bawah pimpinan Raja Kertanegara, tetap berdiri tegak dan menolak untuk memberikan penghormatan. Penolakan ini bukan hanya masalah gengsi politik, melainkan tantangan langsung terhadap tatanan dunia yang coba dibangun oleh Mongol. Kublai Khan memandang Jawa sebagai mutiara selatan yang keras kepala, sebuah kerajaan yang jika dibiarkan bebas akan menjadi penghalang bagi arus perdagangan rempah yang menuju ke pelabuhan-pelabuhan Yuan.
Di dalam istananya yang megah di Dadu, yang kini kita kenal sebagai Beijing, Kublai Khan sering menghabiskan malam-malamnya memandangi peta-peta kulit yang menggambarkan rute laut menuju Jawa. Ia mendengarkan cerita para pedagang tentang kesuburan tanah Jawa dan kekuatan militer Singhasari. Hasratnya untuk menguasai jalur rempah ini menjadi sebuah obsesi yang mendalam. Ia tidak hanya menginginkan emas, ia menginginkan pengakuan dunia bahwa kekuasaan Mongol tidak memiliki batas, baik di daratan yang beku maupun di samudra yang panas. Inilah yang memicu keputusan besar di tahun 1289, pengiriman utusan terakhir kepada Kertanegara yang berakhir dengan luka fisik yang menghina martabat kekaisaran. Bagi Kublai, luka di wajah utusannya adalah luka di wajahnya sendiri, dan jawaban atas penghinaan itu hanya satu, pemusnahan total melalui armada perang terbesar yang pernah dikirimkan ke selatan Khatulistiwa. Di jantung Pulau Jawa pada akhir abad ke-13, berdiri sebuah kekuatan yang tidak hanya mengandalkan otot militer, tetapi juga kedalaman spiritual yang mistis. Inilah Kerajaan Singhasari, di bawah kepemimpinan rajanya yang paling visioner, sekaligus paling kontroversial, Kertanegara. Kertanegara bukanlah penguasa biasa yang puas dengan batas-batas wilayah warisan leluhurnya. Ia adalah seorang penganut agama Shiva Buddha aliran Tantrayana yang taat, yang percaya bahwa kekuasaan politik harus selaras dengan kekuatan kosmik. Bagi Kertanegara, untuk menghadapi badai besar yang datang dari utara, yakni ekspansi Mongol, Jawa tidak bisa berdiri sendirian. Ia menciptakan doktrin politik Cakrawala Mandala Dwipantara, sebuah visi besar untuk menyatukan seluruh kepulauan Nusantara di bawah satu pengaruh guna membendung hegemoni Tiongkok. Kertanegara menyadari bahwa takdir besar membutuhkan pengorbanan yang besar pula. Ia mengirimkan ekspedisi militer dan diplomatik raksasa ke wilayah Sumatera yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu. Tujuannya bukan untuk menjajah, melainkan untuk membangun aliansi pertahanan bersama dengan Kerajaan Malayu di Jambi untuk memutus jalur logistik Mongol jika mereka berani turun ke selatan. Di saat banyak raja lain di Asia Tenggara gemetar mendengar nama Kublai Khan, Kertanegara justru sedang membangun benteng maritim di luar pulaunya sendiri. Ia adalah pemimpin pertama di Nusantara yang memiliki kesadaran geopolitik internasional, memahami bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang sebelum musuh mencapai pintu rumah. Namun, keberanian Kertanegara mencapai titik puncaknya ketika utusan resmi Kaisar Mengci tiba di Istana Singhasari pada tahun 1289. Mengci menuntut agar Singhasari tunduk dan membayar upeti secara rutin. Bagi Kertanegara, tuntutan ini adalah penghinaan terhadap kedaulatan Dwipantara. Dalam sebuah fragmen sejarah yang paling menggetarkan, Kertanegara melakukan tindakan yang dianggap gila oleh banyak penasihatnya. Ia memerintahkan agar wajah Mengci dilukai secara permanen dan salah satu telinganya dipotong. Tindakan ini adalah pesan diplomatik paling berdarah dalam sejarah kuno. Jawa tidak akan pernah bisa dibeli dengan ancaman. Kertanegara secara sadar telah mendeklarasikan perang melawan penguasa dunia. Secara fisik, Kertanegara digambarkan sebagai sosok yang memancarkan aura wibawa yang dingin namun berapi-api. Ia sering melakukan ritual meditasi tantra yang intens, di mana ia berusaha menyerap energi alam semesta untuk memperkuat mental pasukannya. Meskipun tindakan melukai utusan Mongol membawa resiko kehancuran bagi negerinya, Kertanegara percaya bahwa harga diri sebuah bangsa jauh lebih berharga daripada perdamaian yang menghamba. Ia mempersiapkan Singhasari untuk sebuah pertempuran apokaliptik. Namun, ironisnya, ancaman terbesar justru tidak datang dari armada naga di laut, melainkan dari belati pengkhianatan yang bersembunyi di balik bayang-bayang istananya sendiri. Kertanegara telah menantang langit, namun ia lupa mengawasi tanah yang ia injak.
Inilah awal dari senjakala Singhasari yang akan melahirkan fajar bagi kemunculan sang penyintas jenius, Raden Wijaya. Dunia sejarah seringkali menyimpan ironi yang pahit. Di saat Raja Kertanegara sedang mengerahkan seluruh energinya untuk membangun pertahanan maritim raksasa guna menghadapi kekaisaran Mongol, sebuah belati pengkhianatan justru sedang diasah di halaman belakang rumahnya sendiri. Inilah awal dari tragedi Jayakatwang. Jayakatwang adalah penguasa Kediri, wilayah vasal Singhasari yang masih menyimpan dendam kesumat selama bergenerasi-generasi. Bagi Jayakatwang, kejayaan Singhasari adalah penghinaan bagi leluhurnya di Kediri yang dulu ditaklukkan oleh Ken Arok. Dendam ini kemudian menemukan momentumnya ketika Kertanegara melakukan kesalahan strategis yang fatal. Ia mengirimkan hampir seluruh pasukan elit Singhasari ke Sumatera dalam ekspedisi Pamalayu, meninggalkan ibu kota dalam keadaan hampir tanpa pertahanan. Di balik layar, ada sosok arsitek politik yang jenius namun berbahaya, bernama Arya Wiraraja. Ia adalah mantan pejabat tinggi Singhasari yang disingkirkan oleh Kertanegara ke Madura. Dengan kecerdasan intelektualnya yang tajam, Wiraraja melihat celah ini. Ia mengirim pesan rahasia kepada Jayakatwang di Kediri, memberitahu bahwa kandang singa sedang kosong. Ia menyarankan agar Kediri melakukan serangan kilat sebelum pasukan Pamalayu kembali. Jayakatwang yang telah lama menunggu saat ini segera menyusun strategi serangan dua arah yang sangat cerdik guna mengelabui nalar militer Kertanegara yang sedang terfokus pada laut. Serangan itu terjadi pada tahun 1292. Jayakatwang mengirimkan pasukan kecil ke arah utara untuk melakukan keributan besar. Kertanegara mengira ini adalah serangan utama, segera mengirimkan sisa pasukan cadangannya yang dipimpin oleh menantunya yang muda dan berani, Raden Wijaya, ke arah utara. Namun, itu hanyalah umpan. Saat Raden Wijaya sibuk menghalau pasukan utara, pasukan inti Kediri yang jauh lebih besar menyerbu masuk dari arah selatan, langsung menuju jantung istana Singhasari yang tanpa penjagaan. Pemandangan di dalam kota berubah menjadi kiamat kecil dalam sekejap. Api membumbung tinggi, jeritan penduduk memenuhi udara, dan panji-panji Kediri berkibar di atas reruntuhan gerbang emas Singhasari. Momen paling tragis terjadi di dalam ruang ritual suci istana. Kertanegara, yang saat itu sedang menjalankan ritual Tantrayana tingkat tinggi untuk memohon perlindungan kosmik bagi negerinya, menolak untuk menghentikan meditasinya meskipun musuh sudah berada di depan pintu. Sejarah mencatat bahwa ia gugur dalam keadaan sedang melakukan ibadah ritual, dibantai oleh pasukan Jayakatwang di tengah kepulan asap kemenyan dan simbol-simbol suci Siwa Buddha. Sang raja wafat sebagai martir bagi visinya sendiri. Kematiannya menandai berakhirnya dinasti Singhasari secara mendadak. Namun di tengah abu pembakaran istana, satu bibit perlawanan berhasil selamat. Raden Wijaya, yang menyadari bahwa mertuanya telah gugur dan negerinya telah jatuh, terpaksa melarikan diri menembus hutan rimba menuju Madura. Inilah titik nadir dalam hidup sang pangeran. Ia kehilangan keluarga, tahta, dan negaranya dalam satu malam yang berdarah. Namun pengkhianatan Jayakatwang secara tidak sengaja telah menyiapkan panggung bagi Raden Wijaya untuk menjadi penyintas yang jauh lebih berbahaya. Seorang ahli strategi yang nantinya akan memanfaatkan armada Mongol untuk merebut kembali takdirnya dan mendirikan Majapahit. Di tengah reruntuhan Singhasari yang masih berasap, Raden Wijaya menyadari bahwa keberanian tanpa strategi adalah jalan menuju bunuh diri. Dengan hanya segelintir pengikut setia yang tersisa, ia melakukan pelayaran berbahaya menyeberangi selat menuju Madura. Tujuannya adalah menemui Arya Wiraraja, sang pengatur siasat ulung yang dulu membelot dari mertuanya. Di sini, talabul ilmi Raden Wijaya diuji dalam bentuk yang paling ekstrim. Ia harus belajar menekan ego pribadinya demi tujuan yang lebih besar. Atas saran Wiraraja, Raden Wijaya mengambil keputusan yang mengejutkan sejarah. Ia memutuskan untuk menyerah kepada musuhnya, Jayakatwang, penguasa Kediri yang baru saja membantai keluarganya. Tindakan menyerah ini bukanlah tanda kekalahan, melainkan sebuah infiltrasi strategis.
Jaya Katuang, yang terbuai oleh kemenangan dan merasa posisinya sudah tak tergoyahkan, menerima menantu Kertanegara itu dengan tangan terbuka. Raden Wijaya menunjukkan akting politik yang sempurna. Ia tampil sebagai pangeran yang patah arang dan hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk berbakti. Sebagai imbalan atas loyalitasnya, ia meminta izin untuk membuka lahan di sebuah hutan belantara yang angker dan tak terjamah di pinggiran Sungai Brantas yang dikenal sebagai Hutan Tarik. Jaya Katuang memberikan izin tersebut tanpa menyadari bahwa ia baru saja memberikan kunci bagi kehancurannya sendiri. Proses pembukaan Hutan Tarik adalah momen penderitaan sekaligus kelahiran. Raden Wijaya dan para pengikutnya bekerja siang dan malam, menebas hutan rimba yang dipenuhi rawa dan binatang buas. Di tengah kerja keras itu, para prajurit yang kelaparan menemukan buah pohon maja yang berlimpah. Namun ketika mereka memakannya, buah itu terasa sangat pahit. Legenda menyebutkan bahwa saat itulah Raden Wijaya menamakan pemukiman barunya sebagai Majapahit. Nama ini mengandung filosofi yang dalam, sebuah peradaban yang lahir dari rasa pahitnya perjuangan dan pengkhianatan, namun akarnya akan menghujam dalam ke bumi. Majapahit bukan sekadar desa, ia adalah sebuah benteng rahasia yang dirancang dengan sistem intelijen yang sangat rapi di bawah pengawasan Arya Wiraraja dari Madura. Namun, ada satu rahasia besar yang disimpan oleh Raden Wijaya di dalam Hutan Tarik. Melalui jaringan intelijen Wiraraja, ia tahu bahwa di utara, ribuan kapal perang Mongol sedang membelah samudra menuju Jawa untuk membalas dendam atas penghinaan Kertanegara. Inilah kejeniusan Raden Wijaya. Ia tidak mempersiapkan pasukannya untuk melawan Mongol, melainkan untuk menyambut mereka. Ia menyadari bahwa kekuasaan Jaya Katuang di Kediri terlalu kuat untuk ia hancurkan sendiri. Maka ia merancang sebuah skenario di mana dua musuhnya, Mongol dan Kediri, akan saling menghancurkan, sementara ia berdiri di tengah badai, menunggu momen yang tepat untuk memetik kemenangan akhir. Hutan Tarik menjadi laboratorium strategi di mana Raden Wijaya menempa mental pasukannya bukan dengan kebencian buta, melainkan dengan kesabaran seorang pemburu. Panggung sejarah kini telah siap, armada naga akan segera tiba, dan sang penyintas jenius dari Hutan Tarik telah menyiapkan karpet merah yang berlumuran darah bagi mereka. Awal tahun 1293 Masehi menjadi saksi atas pemandangan yang paling mengerikan sekaligus menakjubkan bagi penduduk pesisir utara Jawa. Di ufuk Cakrawala Tuban, laut yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi hutan tiang layar yang seolah tak berujung. Inilah armada ekspedisi penghukum yang dikirim oleh Kublai Khan. Ribuan kapal perang dinasti Yuan, termasuk kapal-kapal baucuan raksasa yang membawa kuda, kavaleri, dan persenjataan berat, mulai merapat ke daratan. Berdasarkan catatan resmi Yuan Shi, Kublai Khan tidak main-main. Ia mengirimkan 3 jenderal terbaiknya, Shi Bi, seorang veteran Mongol yang keras, Ike Mese, seorang pelaut ulung yang memahami jalur laut selatan, dan Gao Xing, jenderal Tiongkok yang ahli dalam strategi pengepungan. Mereka membawa antara 20.000 hingga 30.000 pasukan elit, sebuah jumlah yang mampu meruntuhkan kerajaan manapun di dunia pada masa itu. Kehadiran armada naga ini menciptakan guncangan psikologis yang luar biasa. Penduduk Jawa melihat prajurit-prajurit Mongol dengan baju zirah sisik besi yang mengkilap, helm baja berbentuk kerucut, dan busur komposit yang terkenal mematikan. Mereka bukan hanya tentara, mereka adalah mesin perang yang telah menaklukkan separuh dunia. Namun, tantangan pertama yang mereka hadapi bukanlah pedang kesatria Jawa, melainkan iklim tropis yang membakar. Di bawah terik matahari pesisir Tuban, zirah besi yang tebal menjadi beban yang menyiksa. Para jenderal Mongol segera menyadari bahwa Jawa bukan seperti padang rumput Mongolia yang terbuka luas. Tanah ini dipenuhi rawa-rawa, hutan yang sangat rapat, dan sungai-sungai besar yang meluap. Logistik pendaratan di Tuban dilakukan dengan disiplin militer tingkat tinggi. Mereka membangun markas pertahanan sementara di pinggir pantai, mengandalkan kapal-kapal besar mereka sebagai benteng terapung. Namun, di tengah kesibukan militer itu, para jenderal Yuan diliputi kebingungan diplomatik.
Mereka datang untuk menghukum Raja Kertanegara. Namun kabar yang mereka terima justru menyatakan bahwa Kertanegara telah gugur akibat pengkhianatan Jayakatwang. Bagi tentara Mongol, situasi ini adalah teka-teki. Siapa yang harus mereka serang jika orang yang mereka cari sudah mati? Disinilah intelijen mereka mulai bersinggungan dengan utusan rahasia dari hutan tarik. Raden Wijaya melalui perhitungan yang sangat dingin melihat kedatangan armada naga ini sebagai bidak catur yang sempurna. Ia tidak melarikan diri, melainkan mengirimkan pesannya yang paling manis kepada jenderal-jenderal Mongol. Ia menyatakan diri sebagai pewaris sah Singhasari yang sedang dizolimi oleh pemberontak Jayakatwang. Dengan kecerdasan diplomasinya, ia berhasil meyakinkan Shibi dan Gaosing bahwa jika mereka membantu menghancurkan Jayakatwang di Kediri, maka seluruh Jawa akan bersujud dan memberikan upeti emas yang tak terhingga kepada Kublai Khan. Jenderal Mongol yang haus akan kemenangan cepat ini terjerat dalam narasi Wijaya. Mereka tidak sadar bahwa mereka bukan datang sebagai penakluk, melainkan sedang disewa sebagai tentara bayaran gratis oleh seorang pangeran Jawa yang jenius. Armada raksasa Yuan kini mulai bergerak masuk ke pedalaman menyusuri Sungai Brantas, membawa maut menuju Kediri, tanpa menyadari bahwa maut yang sesungguhnya sedang berjalan di samping mereka dalam balutan senyuman diplomasi Raden Wijaya. Dalam catatan strategi militer dunia, jarang sekali ditemukan seorang pemimpin yang mampu mengendalikan pasukan adidaya tanpa harus mengeluarkan satu keping emas pun sebagai bayaran. Namun Raden Wijaya melakukan hal yang mustahil tersebut. Di bawah bimbingan Arya Wiraraja, Wijaya menyadari bahwa 3 jenderal Mongol yang memimpin armada Yuan, Shibi, Ike Mese, dan Gao Xing memiliki satu kelemahan fatal. Mereka sangat haus akan pengakuan dan ingin segera menyelesaikan misi agar bisa pulang membawa berita kemenangan kepada Kublai Khan. Raden Wijaya memanfaatkan psikologi kemenangan instan ini dengan sangat rapi. Ia tampil di hadapan mereka bukan sebagai singa yang mengaum, melainkan sebagai pangeran yang memelas, seorang korban yang tertindas oleh kekejaman Jayakatwang, dan satu-satunya orang yang bersedia membawa Jawa bersujud di bawah kaki Kaisar Yuan. Pertemuan antara Raden Wijaya dan para jenderal Mongol di perkemahan pesisir adalah sebuah mahakarya diplomasi dua muka. Wijaya membawa peta-peta palsu dan informasi intelijen yang menyesatkan tentang kekuatan Kediri. Ia menjanjikan hal-hal yang paling didambakan oleh para penakluk, tumpukan emas, rempah-rempah yang melimpah, dan yang paling cerdik, ia menjanjikan putri-putri cantik dari keluarga kerajaan untuk dibawa ke Beijing sebagai tanda takluk. Para jenderal Mongol yang terbiasa menaklukkan bangsa-bangsa dengan kekuatan kasar merasa telah memenangkan Jawa bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mereka melihat Raden Wijaya sebagai alat yang berguna tanpa menyadari bahwa merekalah yang sedang dijadikan alat. Selama masa aliansi ini, Raden Wijaya melakukan tolabul ilmi yang sangat taktis. Sambil berpura-pura melayani kebutuhan logistik tentara Mongol, ia memerintahkan mata-matanya untuk mempelajari setiap inci kekuatan dan kelemahan musuhnya. Ia mencatat bagaimana kavaleri berat Mongol kesulitan bergerak di tanah Jawa yang berlumpur setelah hujan, dan bagaimana busur komposit mereka kehilangan akurasi akibat kelembapan udara tropis yang tinggi. Raden Wijaya sedang mengumpulkan data untuk perang kedua yang sudah ia rencanakan sejak awal. Ia memastikan bahwa pasukan Mongol merasa sangat nyaman dan tergantung padanya untuk urusan pasokan makanan dan penunjuk jalan. Inilah strategi menjinakkan naga, membuat sang naga merasa kenyang dan aman sebelum akhirnya memotong lehernya saat ia tertidur. Puncak dari diplomasi ini adalah ketika Raden Wijaya berhasil meyakinkan para jenderal Yuan untuk memfokuskan seluruh kekuatan mereka menyerang Kediri, ibu kota Jayakatwang. Ia memberikan rute tercepat namun paling berbahaya bagi pasukan kavaleri, memastikan bahwa saat mereka tiba di Kediri, mereka akan dalam kondisi lelah. Di sisi lain, ia meminta izin untuk tetap berada di garis belakang guna menyiapkan upeti besar di desa Majapahit sebagai perayaan kemenangan nantinya. Para jenderal Mongol setuju, mengira bahwa pangeran muda ini terlalu lemah untuk berkhianat. Diplomasi dua muka Raden Wijaya adalah bukti bahwa di tangan seorang jenius, kata-kata bisa jauh lebih mematikan daripada 1000 anak panah.
Ia telah berhasil menyewa tentara terbaik di dunia untuk menghancurkan musuh pribadinya, sementara ia sendiri bersiap untuk menusuk dari belakang saat debu pertempuran di Kediri mulai mereda. Maret 1223 Masehi. Udara di sepanjang Sungai Brantas berubah menjadi pekat oleh aroma belerang dan debu peperangan. Armada gabungan yang mustahil, pasukan elit Mongol Tiongkok dinasti Yuan dan kesatria pengikut Raden Wijaya mulai bergerak menyusuri sungai menuju Daha, ibu kota Kediri. Inilah puncak dari rencana besar Raden Wijaya. Ia tidak hanya berhasil mendatangkan bala bantuan militer paling canggih di dunia secara gratis, tetapi ia juga berhasil memposisikan pasukan Yuan sebagai ujung tombak serangan. Sementara pasukan inti Majapahit yang ia bangun di hutan Tarik tetap bugar di barisan belakang. Bagi pasukan Yuan, ini adalah misi penghukuman. Bagi Raden Wijaya, ini adalah pembalasan dendam atas runtuhnya martabat Singhasari. Jaya Katuang, penguasa Kediri yang merasa di atas angin, terkejut luar biasa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa menantu Kertanegara yang menyerah itu akan kembali dengan membawa raksasa dari utara. Daha segera berubah menjadi benteng pertahanan yang mencekam. Pasukan Kediri adalah pasukan yang tangguh di daratan Jawa, dengan kavaleri gajah dan infanteri bersenjata keris serta tombak yang berani. Namun mereka belum pernah berhadapan dengan teknologi artileri dinasti Yuan. Dalam pengepungan Daha, pasukan Yuan menunjukkan keunggulan teknologi mereka. Mereka menggunakan pau atau meriam pelempar api dan busur silang raksasa yang mampu menghancurkan gerbang kayu tebal dari jarak jauh. Suara dentuman meriam yang menggetarkan bumi Daha seolah menjadi lonceng kematian bagi ambisi Jaya Katuang. Pertempuran pecah di 3 titik sekaligus. Pasukan Yuan menyerbu dari arah sungai dan darat, sementara pasukan Raden Wijaya melakukan gerakan menjepit dari arah hutan. Strategi yang diterapkan adalah perang total. Pasukan Kediri bertempur dengan kegigihan harimau yang terpojok, namun mereka kalah dalam hal jangkauan senjata dan koordinasi taktis. Raden Wijaya, yang bertindak sebagai pemandu jalan dan komandan pendukung, memastikan bahwa pasukan Yuan selalu berada di posisi yang paling berbahaya. Ia membiarkan para prajurit Mongol kelelahan menembus barisan dinding perisai Kediri yang kokoh. Di tengah kekacauan tersebut, Raden Wijaya justru terus memantau pergerakan kedua belah pihak dengan mata seorang predator, mempelajari taktik tempur Mongol secara langsung, sebuah bentuk talabul ilmi militer yang akan ia gunakan hanya dalam beberapa minggu ke depan. Daha akhirnya runtuh. Setelah pertempuran yang berlangsung selama beberapa hari tanpa henti, pasukan gabungan berhasil menembus jantung istana. Jaya Katuang yang terjepit akhirnya menyerah setelah melihat ribuan pasukannya tewas dan kotanya hangus bertabak. Ia ditawan dan dibawa ke kapal Mongol. Bagi jenderal-jenderal Yuan seperti Shibi dan Gao Xing, kemenangan ini adalah akhir dari misi mereka. Mereka merasa telah menaklukkan Jawa dan tinggal menunggu Raden Wijaya menyerahkan upeti dan putri-putri cantik di Majapahit sebelum mereka berlayar pulang dengan bangga ke Beijing. Namun, kegembiraan mereka adalah tanda kebutaan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa prajurit-prajurit mereka telah kelelahan, persediaan air mereka menipis, dan mereka berada jauh di dalam pedalaman yang asing. Sementara itu, di hutan Tarik, Raden Wijaya sedang menyiapkan jamuan kematian bagi para penolongnya. Singa Kediri telah jatuh, namun singa yang lebih cerdas dan mematikan kini sedang bersiap untuk mengusir naga dari tanah Jawa. Setelah Daha runtuh dan Jaya Katuang tertawan, keangkuhan jenderal-jenderal Mongol mencapai puncaknya. Shibi, Ike Mese, dan Gao Xing merasa tugas mereka telah selesai dan naga Jawa kini telah jinak. Raden Wijaya, dengan akting diplomasi yang luar biasa dingin, mengundang para jenderal dan ribuan pasukan elit pengawalnya menuju desa Majapahit di hutan Tarik. Alasannya sangat manis, ia ingin menyerahkan upeti emas yang melimpah dan putri-putri cantik keturunan Kertanegara sebagai tanda kesetiaan abadi kepada Kaisar Kublai Khan. Tergiur oleh janji harta dan wanita, para jenderal Yuan melupakan protokol keamanan dasar.
Mereka membagi pasukan mereka, sebagian tetap menjaga kapal di pelabuhan. Sementara ribuan pasukan elit lainnya bergerak masuk jauh ke dalam pedalaman hutan tarik yang rimbun dan menyesatkan. Sesampainya di Majapahit, pasukan Mongol disambut dengan perjamuan yang terlihat sangat meriah. Namun, di balik tarian dan sajian makanan, Raden Wijaya telah memasang jaring maut. Melalui pengamatan intensif selama berbulan-bulan, sebuah bentuk talabul ilmi taktis, Wijaya tahu bahwa pasukan Mongol sangat bergantung pada formasi terbuka dan kavaleri kuda. Di dalam hutan tarik yang sempit dan berlumpur, kavaleri mereka lumpuh. Di saat para prajurit Mongol sedang berpesta, melepaskan zirah besi mereka karena panas dan meletakkan busur panah mereka di luar tenda, Raden Wijaya memberikan isyarat rahasia. Keheningan malam di hutan tarik tiba-tiba pecah oleh suara trompet kerang yang menggelegar dari segala penjuru hutan. Pengkhianatan itu terjadi seperti kilat yang menyambar di tengah cuaca cerah. Pasukan inti Majapahit yang selama ini bersembunyi di balik semak belukar dan lubang-lubang tanah menyerbu masuk dengan kemarahan yang tertahan. Kali ini, mereka tidak lagi berpura-pura menjadi pelayan. Dengan bersenjatakan tombak bambu yang diruncingkan dan keris-keris yang telah diolesi racun, mereka membantai para prajurit Mongol yang sedang terlelap atau mabuk. Dalam kekacauan tersebut, Jenderal-Jenderal Yuan menyadari dengan ngeri bahwa pangeran Jawa yang mereka remehkan sebagai anak kecil ternyata adalah singa yang paling mematikan. Ribuan pasukan elit Mongol tewas dalam hitungan jam tanpa sempat meraih senjata mereka. Inilah perang saraf yang sempurna. Raden Wijaya tidak menghancurkan seluruh armada Mongol di laut, melainkan ia memotong kepala komandonya di darat. Pasukan Yuan yang tersisa di garis belakang mulai panik karena mereka tidak mengenal medan dan terpisah dari pimpinan mereka. Strategi Wijaya di Majapahit membuktikan sebuah prinsip militer abadi, bahwa keunggulan teknologi dan jumlah tidak akan berarti apa-apa di hadapan kecerdasan intelijen dan penguasaan medan yang mutlak. Raden Wijaya telah berhasil melakukan dekonstruksi terhadap kekuatan militer terbesar di dunia dengan cara yang paling memalukan bagi dinasti Yuan. Perjamuan di Majapahit bukan sekadar pesta kemenangan, melainkan upacara penguburan bagi ambisi Kublai Khan di tanah Jawa. Naga dari utara itu kini harus melarikan diri dengan luka yang akan membekas selamanya dalam sejarah militer Tiongkok. Kepanikan adalah racun yang lebih mematikan daripada anak panah bagi sebuah tentara yang terorganisir. Setelah jamuan maut di Majapahit yang menewaskan ribuan perwira elit, sisa-sisa pasukan Yuan yang masih berada di garis depan Kediri dan pangkalan pesisir Tuban mendapati diri mereka dalam situasi yang sangat mengerikan. Mereka terjepit di pedalaman Jawa yang asing, tanpa pimpinan yang jelas, dan dikelilingi oleh hutan yang seolah-olah bernapas dan bergerak menyerang mereka. Raden Wijaya tidak memberikan musuhnya waktu untuk menarik napas. Ia melancarkan strategi bumi hangus dan gerilya yang terencana. Setiap jalur logistik menuju pantai diputus, sumur-sumur air dikosongkan, dan setiap unit kecil pasukan Mongol yang mencoba mencari jalan keluar disergap dari balik rimbunnya pepohonan tropis. Jenderal Shibi, Ike Mese, dan Gao Hingsing yang berhasil selamat dari jebakan awal segera menyadari satu kenyataan pahit. Misi mereka bukan lagi penaklukan, melainkan pelarian demi kelangsungan hidup. Namun, musuh terbesar mereka bukan hanya pasukan Raden Wijaya, melainkan waktu. Di abad ke-13, pelayaran lintas samudra sangat bergantung pada angin muson. Intelijen maritim dari pihak Arya Wiraraja telah menghitung dengan sangat presisi bahwa angin akan segera berganti arah. Jika armada Yuan tidak segera berlayar meninggalkan Jawa dalam beberapa hari ke depan, mereka akan terjebak selama 6 bulan lagi di tanah ini. Sebuah vonis mati bagi pasukan yang sudah kehabisan perbekalan dan moral. Proses penarikan mundur pasukan ke kapal-kapal di Tuban berubah menjadi tragedi militer. Pasukan Yuan terpaksa meninggalkan sebagian besar ganimah atau harta rampasan perang yang mereka jarah dari Kediri. Kuda-kuda Mongol yang perkasa, yang menjadi kunci kemenangan mereka di padang rumput Asia, banyak yang dibiarkan mati atau ditinggalkan karena tidak mungkin dibawa masuk ke dalam kapal dalam waktu singkat di bawah hujan anak panah kesatria Majapahit. Di tepi pantai, terjadi pertempuran laut terakhir yang sengit.
Kapal-kapal kecil Nusantara yang lincah terus melakukan serangan tabrak bakar terhadap baucuan raksasa yang lamban bermanuver di perairan dangkal. Banyak kapal naga yang terbakar bahkan sebelum sempat mengangkat sauh. Ketika sisa-sisa armada Yuan akhirnya berhasil melarikan diri ke laut lepas, mereka membawa luka yang tidak akan pernah sembuh. Dari 30.000 pasukan elit yang berangkat dengan penuh keangkuhan, ribuan telah terkubur di lumpur Jawa dan sisanya menderita penyakit serta luka-luka. Perjalanan pulang ke Tiongkok adalah perjalanan penuh kehinaan. Sesampainya di Beijing atau Dadu, kemarahan Kublai Khan meledak luar biasa. Jenderal Shibi dihukum cambuk sebanyak 70 kali dan sepertiga hartanya disita, sementara jenderal lainnya dicopot dari jabatan mereka. Kekalahan di Jawa adalah aib terbesar bagi dinasti Yuan. Ini adalah bukti pertama bahwa mandat langit mereka memiliki batas di Laut Selatan. Bagi dunia internasional saat itu, kabar kekalahan Mongol di Jawa menyebar seperti api, memberikan harapan bagi bangsa-bangsa lain bahwa raksasa dari utara itu bukanlah Tuhan yang tak bisa dikalahkan. Sementara armada naga itu menghilang di ufuk utara, di pesisir timur Jawa, Raden Wijaya berdiri tegak memandang laut yang tenang. Ia telah berhasil memenangkan permainan catur paling berdarah dalam sejarah Nusantara. Abu kehancuran Singhasari kini telah dingin, dan dari sisa-sisanya, sebuah fajar keemasan baru siap terbit. Imperium Majapahit. Tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau sekitar bulan November 1293 Masehi, di tengah hutan yang dulunya angker dan penuh rawa, sebuah upacara sakral yang akan mengubah wajah Nusantara selama 200 tahun ke depan sedang dilangsungkan. Raden Wijaya, pangeran yang telah melewati pengkhianatan, pelarian, dan peperangan melawan adidaya dunia, kini melangkah menuju singgasana batu yang baru dibangun. Ia dinobatkan secara resmi sebagai raja pertama dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Penobatan ini bukan sekedar seremoni kekuasaan, melainkan sebuah pernyataan kedaulatan mutlak bahwa Jawa telah merdeka dari bayang-bayang ancaman Mongol dan pemberontakan Kediri. Majapahit bukan lagi sekedar desa pemukiman di hutan tarik, ia telah bermetamorfosis menjadi ibu kota dari sebuah imperium yang lahir dari kecerdasan strategi tingkat tinggi. Langkah strategis pertama yang dilakukan Kertarajasa untuk memperkuat fondasi negaranya adalah melalui jalur legitimasi darah. Ia menikahi keempat putri mendiang Raja Kertanegara, Tribuaneswari, Mahadewi, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Tindakan ini merupakan mahakarya politik. Dengan menikahi seluruh keturunan langsung Raja terakhir Singhasari, Raden Wijaya memastikan tidak ada lagi klaim tahta lain yang bisa mengganggu stabilitas negaranya. Ia menyatukan sisa-sisa kemegahan Singhasari ke dalam nafas baru Majapahit. Di bawah pengawasannya, pembangunan kota Majapahit dilakukan dengan sangat masif. Ribuan pengrajin bata-bata merah dikerahkan untuk membangun benteng, kanal-kanal air yang rumit, dan candi-candi yang megah. Arsitektur Majapahit yang didominasi bata merah menjadi simbol ketangguhan dan keindahan estetika Nusantara yang sangat unik. Dalam hal pemerintahan, Kertarajasa menunjukkan kearifan seorang pemimpin yang tidak melupakan jasa kawan seperjuangannya. Ia memberikan kedudukan tinggi kepada para pengikut setianya yang telah menemaninya sejak masa pelarian di hutan tarik, seperti Nambi, Sora, dan Ranggalawe. Kepada Arya Wiraraja, sang otak strategi dari Madura, ia memberikan wilayah Lumajang dan sekitarnya sebagai daerah otonom. Namun, Kertarajasa juga menyadari bahwa untuk menjadi imperium yang besar, ia harus menguasai ekonomi. Pelabuhan-pelabuhan yang tadinya hancur akibat serangan Mongol mulai dibangun kembali. Ia menerapkan sistem administrasi yang lebih modern, membuka kembali jalur perdagangan dengan Tiongkok, kali ini dalam hubungan perdagangan yang damai dan sejajar, serta memperkuat hubungan dengan para pedagang Arab dan India. Pelajaran talabul ilmi yang paling berharga dari lahirnya Majapahit adalah tentang kemampuan belajar dari musuh. Raden Wijaya tidak membuang semua teknologi yang dibawa oleh armada Mongol. Sebaliknya, ia menyerap teknologi persenjataan mereka, termasuk penggunaan meriam-meriam kecil yang nantinya akan dikembangkan menjadi meriam khas Nusantara yang dikenal sebagai cetbang.
Ia juga mempelajari sistem logistik maritim raksasa Yuan untuk memperkuat angkatan lautnya sendiri. Majapahit lahir bukan dengan menutup diri, melainkan dengan menyerap keunggulan global untuk memperkuat identitas lokal. Di masa pemerintahannya yang awal, Kertarajasa Jayawardhana telah berhasil meletakkan cetak biru bagi kejayaan Nusantara di masa depan. Ia membuktikan bahwa bangsa ini memiliki genetik sebagai bangsa pemimpin yang mampu menghadapi badai sebesar apapun dengan ketenangan akal budi. Hutan tarik yang dulunya pahit, kini telah memberikan buah manis berupa sebuah kekaisaran yang wilayahnya nantinya akan melampaui batas-batas modern saat ini. Majapahit berdiri sebagai monumen abadi bagi sebuah filosofi, bahwa kekuatan senjata mungkin bisa memenangkan pertempuran, namun hanya kejernihan strategi dan keluhuran niat yang mampu membangun sebuah peradaban yang abadi. Fajar keemasan Majapahit kini telah merekah sempurna di langit Jawa, bersiap untuk menerangi seluruh kepulauan Dwi Pantara. Perjalanan kita menelusuri tahun 1293 Masehi membawa kita pada satu kesimpulan besar yang seringkali terlupakan dalam buku sejarah konvensional, bahwa kemerdekaan dan kejayaan Nusantara tidak pernah lahir dari kebetulan, melainkan dari sebuah desain strategi yang sangat matang. Kegagalan armada Mongol di Jawa bukan sekadar masalah badai laut atau iklim tropis yang panas. Itu adalah bukti nyata dari sebuah kekalahan intelektual. Kublai Khan, penguasa separuh dunia, mengirimkan mesin perang tercanggih di zamannya dengan keyakinan bahwa kekuatan kasar dan jumlah yang masif akan cukup untuk menundukkan pulau rempah ini. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sebuah peradaban yang telah mencapai kematangan dalam berpolitik dan bersiasat. Raden Wijaya, sang arsitek Majapahit, membuktikan bahwa singa tidak perlu lebih kuat dari naga jika sang singa tahu bagaimana cara menjebak naga di dalam sarangnya sendiri. Pelajaran talabul ilmi yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah tentang esensi dari kedaulatan pikiran. Raden Wijaya mengajarkan kita bahwa musuh yang paling kuat sekalipun bisa diubah menjadi sekutu sementara, dan sekutu yang berkhianat bisa dihancurkan dengan menggunakan kekuatan luar yang kita undang. Strategi diplomasi dua muka dan jebakan hutan tarik adalah bukti bahwa leluhur kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang psikologi massa dan manajemen konflik. Mereka tahu kapan harus merunduk seperti rumput saat badai datang dan kapan harus berdiri tegak seperti karang saat musuh sedang lengah. Majapahit lahir bukan hanya sebagai sebuah kerajaan, melainkan sebagai sebuah ide. Ide tentang persatuan Nusantara yang mandiri yang tidak bisa didikte oleh kekuatan global manapun. Jatuhnya armada naga di pesisir Tuban memberikan pesan yang mengguncang dunia internasional abad ke-13. Kabar kemenangan Jawa atas Mongol menyebar hingga ke Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Hal ini memberikan kepercayaan diri baru bagi bangsa-bangsa di selatan bahwa mandat langit dinasti Yuan memiliki batas di Khatulistiwa. Warisan strategi ini kemudian diteruskan oleh para penerus Kertarajasa Jayawardhana, puncaknya pada masa Gajah Mada yang membawa visi Cakrawala Mandala menjadi kenyataan melalui Sumpah Palapa. Akar dari semua kemegahan itu adalah keberanian satu orang untuk bermimpi besar di tengah pahitnya pengkhianatan. Nama Majapahit akan selalu menjadi pengingat bagi setiap anak bangsa, bahwa perjuangan yang diawali dengan kepahitan, jika dikelola dengan ilmu dan kesabaran, akan menghasilkan peradaban yang manisnya dirasakan oleh seluruh dunia. Sebagai penutup dokumenter dari Talabul Ilmi ini, kita diajak untuk melihat kembali ke arah Laut Jawa yang tenang. Di bawah ombaknya mungkin masih tersimpan sisa-sisa kayu baucuan dan pedang Mongol yang kini telah menjadi debu. Namun, di atas tanahnya berdiri sebuah identitas bangsa yang tangguh dan cerdas. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, melainkan untuk diambil apinya. Jika 700 tahun yang lalu, leluhur kita mampu menumbangkan adidaya dunia hanya dengan kecerdasan strategi, maka tidak ada alasan bagi kita saat ini untuk merasa kerdil di hadapan tantangan zaman modern. Teruslah membaca, teruslah membedah rahasia masa lalu, karena di setiap jengkal sejarah yang kita pelajari, tersimpan kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih gemilang.
Kisah armada Mongol di Jawa adalah monumen abadi bagi sebuah filosofi bahwa pedang mungkin bisa mematahkan tulang, namun strategi dan imanlah yang akan mengubah arah sejarah dunia. Terima kasih telah menemani perjalanan investigasi sejarah ini. Semoga semangat talabul ilmi para pendahulu kita terus mengalir dalam setiap langkah kita membangun masa depan. Teruslah mencari, karena ilmu adalah cahaya bagi jiwa yang merdeka.